Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hadis berikutnya, ya, sebagai hadis terakhir di dalam bab ini, yaitu an Abi Khalid Hakim bin Hazam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam, telah bersabda Rasulullah sallam, al bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang yang saling berjual beli, penjual dan pembeli ini ada bil khiyari, masih ada pilihan, malam yatafarraqa, selama mereka belum berpisah. Penjual, pembeli, kalau sudah akad jual beli, ini masih ada pilihan, masih boleh dibatalkan. Nah, ini saya nggak jadi ya, selama masih ada di situ. Afwan, saya tidak jadi ini, tidak boleh dipotong, diambil DP-nya. Nah, ini hari ini perdagangan kita itu, kalau sudah ngasih DP, ya kan, kemudian ternyata sudah akad, kemudian tidak jadi, DP hangus, nggak boleh, DP kembalikan. Kalau DP dianggap hangus, itu riba. Nah, inilah yang jadi permasalahan. Ya. Kemudian fa in sadaqa, Rasul mengatakan apabila keduanya jujur, wa bayyana, dan jelas kejujurannya, burika lahuma fi bai'ihima, maka Allah akan memberkahi perniagaan di antara keduanya. Kalau jujur, ya, misalnya yang pertama dia membatalkan, aduh saya batal ini karena saya lagi butuh uang. Dia katakan yang sebenarnya memang dia sedang butuh uang. Atau dia katakan saya tidak tertarik dengan barang ini, saya ada barang lain yang lebih tertarik. Dia katakan yang sebenarnya. Tidak, dia bermanuver dengan alasan-alasan yang lain. Sampaikan saja alasan yang sebenarnya. Ya, kalau dia memang tidak jadi. Maka kalau dia jujur membatalkan perjanjian itu, dan pembeli juga demikian, penjual juga demikian, maka Allah akan memberkahinya. Wa in kadzaba, kalau keduanya berdusta, wa katama, kemudian ada sesuatu yang dia sembunyikan, ya, tidak diungkapkan seluruhnya, muhiqat barakatu bai'ihima, akan terhapuslah keberkahan dari perdagangan itu. Maka Rasul mengatakan kasratul halfi fil bai' mamhaqatun lil barakah manfa'atun lisil'ah. Banyak sumpah dalam jual beli itu akan menghapus keberkahan, tapi melariskan dagangan. Jangan kita bersumpah hanya untuk melariskan dagangan, padahal tidak benar. Padahal barang dagangannya ada yang cacat, lalu kita memperbanyak sumpah untuk meyakinkan pembeli bahwa barang ini baik. Mamhaqatun lil barakah, barakahnya akan hilang meskipun barang dagangannya laris. Sebagai penutup, satu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah. Ya, semoga ayat ini menjadi perhatian, menjadi pelajaran terkhusus bagi kami yang menyampaikan. Lastu min khairikum, bukanlah kami yang terbaik di hadapan jamaah sekalian. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Al-Maidah. Ya, dua ayat terakhir daripada surah Al-Maidah, Allah berfirman, qala Allah berfirman. Allah memulai dengan kalimat qala Allahu. Allah telah berfirman, hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum. Hari inilah hari di mana orang-orang yang jujur akan merasakan manfaat dari kejujurannya. Jadi orang-orang yang jujur selama hidupnya di dunia, perkataannya dia berusaha untuk jujur, untuk berkata yang baik, yang benar, sikapnya juga mengikuti perkataannya, dan seluruhnya dia berusaha untuk berkata yang jujur, berbuat kejujuran. Allah mengatakan hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum. Hari inilah orang-orang yang jujur akan memetik buah daripada kejujurannya. Lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Bagi mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun pasti ridha kepada Allah. Wa dzalikal fawzul azim. Dzalikal fawzul azim. Itulah balasan yang besar. Maka buah dari kejujuran mungkin di dunia kita tidak mendapatkan. Mungkin di dunia kita akan terasing karena kejujuran kita.
Para ulama yang jujur dengan ilmunya mungkin berakhir di jeruji besi, berakhir di tiang gantungan. Para pedagang yang bersikap jujur mungkin berakhir dengan dia bangkrut, tidak ada lagi tempat usaha. Ya, para pejabat yang jujur mungkin dia akan diasingkan sehingga dia tidak akan mengalami sebagaimana lazimnya para pejabat. Dan orang-orang yang jujur mungkin tidak akan merasakan manfaatnya di dunia. Tapi yakinlah Allah Subhanahu wa taala memiliki otoritas khusus nanti di akhirat. Yauma la tamliku nafsun li nafsin wal amru yauma idzin lillah. Pada hari itu yang memegang kendali itu hanya Allah. Manusia tidak memiliki otoritas apa-apa. Maka satu jiwa tidak bisa menolong jiwa yang lain. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka membuat rencana-rencana, Allah punya rencana sendiri nanti di akhirat. Maka ayat ini hendaknya menjadi kabar gembira bagi kita bahwa buah dari kejujuran tidak selamanya kita petik di dunia, tapi akan kita petik buahnya nanti di akhirat. Dan yang terbesar adalah kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang paling besar di dalam surga. Satu hadis sebagai penutup, nikmat dalam surga yang terbesar itu bukan bidadari surga, bukan istana yang ada di surga, bukan sungai-sungai yang ada di surga, tapi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis diterangkan ketika seluruh penduduk surga sudah berada di dalam surga, Allah bertanya kepada mereka, apakah kalian telah puas dengan nikmat surga ini? Seluruhnya menjawab, puas ya Allah, senang ya Allah. Kemudian aku akan memberikan yang lebih besar daripada apa yang sudah kalian nikmati dalam surga. Apa itu ya Allah? Aku ridha kepada kalian dan keridhaanku berlaku selama-lamanya. Subhanallah. Inilah nikmat terbesar di dalam surga. Maka di ayat-ayat Allah menyebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini puncak nikmat surga. Allah ridha. Kalau sudah Allah ridha, inilah kebahagiaan kita sebagai hamba. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mampu mengamalkan setiap ilmu, terkhusus apa yang sedang kita pelajari pada malam hari ini, yaitu tentang kejujuran. Kita bisa melatih diri kita berkata, bersikap, dan kita bisa saling menasihati satu sama lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kita, menunjukkan kita kepada jalan-jalan hidayah.